Selamat datang kembali di Spoiler Alert, dan di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Keep Breathing 2022. Keep Breathing adalah film serial Netflix yang dirilis pada bulan Juli 2022 lalu. Film ini mengisahkan seorang perempuan yang harus bertahan hidup di hutan belantara seorang diri setelah pesawat yang ditumpanginya mengalami kecelakaan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya, tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Dan inilah alur cerita dari film Keep Breathing 2022. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Olivia Rivera yang sedang berada di bandara untuk melakukan penerbangan ke Inuvik. Namun sayang, penerbangannya harus tertunda karena pesawatnya terjebak akibat cuaca yang buruk. Pihak bandara pun menyarankan kepadanya untuk berangkat besok pagi. Namun di sana, Liv memohon supaya dia tetap bisa melakukan penerbangan hari itu juga karena harus menemui seseorang yang sangat penting. Tapi meski sudah memohon kepada pihak bandara, mereka tetap tidak bisa membantunya. Liv yang sangat kecewa pun terduduk lesu sambil membayangkan masa kecilnya bersama dengan ibunya. Tiba-tiba dia mendengar percakapan dari dua orang pria yang mengatakan kalau mereka akan melewati Inuvik. Mendengar hal itu, dia pun langsung mengejar kedua pria tersebut. Excuse me. Sorry. Hi. Kedua pria itu bernama Sam dan George. Meski tidak mengenal mereka, Liv memberanikan diri dan meminta mereka untuk memperbolehkan dirinya ikut dengan pesawat mereka. Liv berkata kalau pesawatnya terjebak cuaca buruk sehingga penerbangannya ditunda sampai besok pagi. Sementara itu dia harus pergi ke Inuvik hari itu juga. Namun Sam nampak tidak peduli. Dia berkata kalau mereka akan melakukan perjalanan untuk bekerja. Akan tetapi Liv terus memohon, bahkan dia berani membayar mahal mereka asalkan mereka bersedia menolongnya. Namun tetap saja mereka tidak bisa membantunya. Mendengar ada keributan, petugas bandara pun mencoba mendekat. Namun entah kenapa itu membuat Sam berubah pikiran dan memperbolehkan Liv ikut bersama mereka. Di perjalanan, Liv bertanya mengenai pekerjaan mereka kepada Sam. Di sana, Sam menjawab kalau mereka bekerja sebagai fotografer untuk National Geographic. Sam lalu balik bertanya kepada Liv mengenai tujuannya pergi ke Inuvik. Liv hanya berkata kalau dia hanya bosan dengan rutinitas pekerjaannya sebagai pengacara. Namun saat Sam bertanya lebih lanjut, dia malah menghindar dan memilih untuk tidur. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja pesawat mereka mengalami guncangan yang sangat hebat sehingga membuat Liv sampai terbangun. Seketika itu juga terjadi kepanikan, namun George mencoba tetap tenang untuk mengendalikan pesawatnya. Namun tiba-tiba mesin pesawat mereka terbakar dan membuat keadaan semakin memburuk. George kemudian menyuruh mereka semua memakai sabuk pengaman karena pesawatnya akan jatuh. Beruntung ternyata mereka semua masih selamat. Liv kemudian mencoba menolong Sam dan George. Di sana Sam sangat panik karena dia tidak bisa berenang. Sementara itu George mengalami luka yang parah di kakinya karena tertusuk oleh besi. Liv yang kesulitan meminta bantuan Sam untuk melepaskan besi yang menancap di kaki George. Namun Sam yang panik malah membuka pintu pesawat sehingga air pun masuk ke dalam dan membuat pesawat akan segera tenggelam. Di tengah pesawat yang hampir tenggelam, Liv tetap berusaha menolong George seorang diri. Namun di sana Liv kesulitan melepaskan kaki George yang tertancap oleh besi. Dan akhirnya George pun mati kehabisan oksigen. Liv kemudian berenang ke permukaan dan langsung menolong Sam yang tidak bisa berenang. Sesampainya di daratan, Liv merasa khawatir karena Sam tak sadarkan diri. Dia kemudian mengecek keadaannya yang ternyata kakinya mengalami pendarahan karena tertancap oleh besi. Liv kemudian berniat untuk mencabutnya. Namun tiba-tiba Sam tersadar dan memintanya untuk jangan mencabut besi itu, karena itu akan menyebabkan dia kehabisan darah. Sam kemudian menyuruh Liv untuk mengikat kakinya agar pendarahannya berhenti.
Namun Sam yang tak kuat menahan rasa sakit pun kembali tak sadarkan diri. Setelah berhasil menghentikan pendarahan, Lip kemudian mengambil handphonenya dan mencoba untuk menghubungi 911. Namun seperti film-film survival lainnya, tentu saja dia tidak akan mendapatkan sinyal di sana. Lip kemudian mengambil handphone milik Sam. Namun sama saja dia tetap tidak mendapatkan sinyal. Dia kemudian pergi ke tempat yang lebih tinggi dan berharap di sana dia bisa mendapatkan sinyal. Namun ternyata hasilnya sama saja. Karena hari sudah gelap, Lip kemudian kembali ke bawah dan langsung mengumpulkan dedaunan yang akan dia gunakan sebagai selimut. Di pagi harinya saat terbangun, Lip kemudian langsung mengecek keadaan Sam yang masih belum juga siuman. Namun tak lama kemudian Sam akhirnya tersadar. Kemudian dia mengeluh sakit di bagian perutnya. Dan setelah Lip mengeceknya, ternyata perutnya juga mengalami luka dalam yang sangat parah. Lip kemudian memberitahu Sam kalau pesawat mereka mengalami kecelakaan dan hanya mereka berdua yang selamat. Di sana Lip juga menenangkan Sam dan berkata kalau tim penyelamat akan segera datang ke sana menyelamatkan mereka. Namun Sam berkata kalau mereka tidak akan pernah datang ke sana karena tidak ada satu orang pun yang mengetahui penerbangan mereka. Dan di sini terungkap fakta bahwa sebenarnya mereka bukanlah seorang fotografer. Kemudian dia pun meninggoy. You're on your own. Liv kemudian berniat kembali ke pesawat untuk mengambil barang-barang di sana, sekaligus mencari telepon satelit atau radio yang mungkin bisa dia gunakan untuk meminta bantuan. Namun karena air danau yang sangat dingin, dia pun mengurungkan niatnya. Dia pun mencari cara lain dengan membuat rakit. Namun karena tidak memiliki skill, dia pun kesulitan dan akhirnya frustasi sendiri. Sementara itu dia hanya memiliki 2 coklat dan 1 botol air minum sebagai bahan makanannya. Dan mau tidak mau dia pun harus menghematnya. Di pagi harinya Lip kembali memutuskan untuk kembali ke bangkai pesawat. Namun kali ini dia menggunakan batang kayu agar dia tetap bisa mengapung. Sesampainya di sana, Lip langsung menyelam ke dasar danau walaupun dia harus menahan dinginnya air danau tersebut. Setelah berhasil membawa tasnya, dia pun kembali menyelam untuk mengambil radio. Namun karena radio itu sulit untuk dilepaskan, dia pun memutuskan untuk kembali ke permukaan. Namun sialnya kakinya malah tersangkut. Setelah berhasil melepaskan kakinya, dia pun segera berenang ke permukaan sebelum dia kehabisan nafas. Saat dia hampir sampai di daratan, di sana ternyata ada beruang yang sedang memakan coklat miliknya. Kemudian setelah itu beruang tersebut mendekati mayat Sam. Melihat itu kemudian dia berteriak untuk mengusir beruang tersebut dari sana. Dan akhirnya beruang itu pun pergi. Sesampainya di daratan, Lip langsung membuka tas miliknya. Dirasa tidak ada barang yang berguna, dia pun mencoba memeriksa tas milik Sam. Di sana Lip sangat terkejut karena saat tasnya dibuka ternyata tas itu berisi dengan gepokan uang yang terbungkus dengan plastik. Sementara tas yang satunya lagi berisi dengan obat-obatan. Mungkin itulah alasan Sam melarangnya untuk ikut dengan pesawatnya saat di bandara. Karena dia takut Lip mengetahui kalau mereka akan mengantar obat-obatan terlarang. Dan saat petugas bandara mendekati mereka, Sam tiba-tiba langsung mengizinkannya untuk ikut bersama mereka agar tidak dicurigai. Setelah itu Lip membawa mayat Sam untuk dia kubur. Karena dia takut kalau mayat itu akan mengundang beruang atau hewan buas lainnya kembali ke sana.
Setelah selesai menguburkan mayat Sam, dia kemudian mencoba membuat api dengan memanfaatkan uang dan kacamata yang diarahkan ke sinar matahari. Dan tanpa disangka usahanya itu pun berhasil. Singkat waktu, malam pun tiba. Di dalam keheningan malam, tiba-tiba Lip mendengar suara seseorang di belakangnya. Dan ternyata itu adalah suara Sam. Namun tentu saja semua itu hanyalah halusinasinya saja. You just fucking better like. Gonna get you fed though. And you're just as dead as I am. Di pagi harinya, Lip yang kelaparan hanya bisa menjilati bungkus coklat yang sebelumnya dimakan oleh beruang. Setelah itu dia mengambil botol obat di dalam tas, kemudian dia gunakan untuk mengambil air sungai. Namun karena airnya kotor, dia pun harus merebus terlebih dahulu sebelum meminumnya. Kemudian dia pun mencari puing-puing pesawat, kemudian dia gunakan untuk memasak air. Setelah melepas rasa haus, dia pun mencoba untuk menangkap ikan untuk dia makan. Awalnya dia mencoba menangkap dengan tangan kosong, yang jelas itu akan sangat sulit. Dia kemudian membuat alat pancing menggunakan antingnya. Tapi lagi-lagi dia kembali gagal. Dia pun memutuskan untuk pergi ke dalam hutan untuk mencari buah-buahan yang mungkin bisa dia makan. Singkat cerita, dia pun berhasil menemukan buah-buahan yang bahkan dia pun tidak tahu itu buah apa, dan apakah buah itu beracun atau tidak. Namun karena sudah sangat kelaparan, dia pun tidak peduli dan langsung memakannya. Dan di malam harinya, Lip tiba-tiba saja muntah. Namun itu entah karena buah yang dia makan sebelumnya beracun atau karena dia memang sedang hamil. Kemudian di saat tertidur, dia bermimpi seekor beruang yang sedang memakan buah yang sama dengan apa yang dia makan sebelumnya. Dan di pagi harinya, Lip mencoba mengecek kotoran beruang. Dan ternyata dalam kotoran itu ada biji buah yang dia makan. Dia pun menyimpulkan kalau buah yang kemarin dia makan tidaklah beracun, karena beruang pun memakan buah tersebut. Dia kemudian kembali ke hutan untuk mengambil buah itu sebanyak mungkin. Tak lama kemudian hujan pun turun. Dia kemudian segera kembali ke danau untuk menampung air hujan tersebut dengan botol. Menjelang malam tiba, Lip memutuskan untuk pergi ke bukit. Dan supaya tidak tersesat, dia pun menandai jalan menggunakan tali plastik. Sesampainya di atas, dia melihat ada cahaya dari kejauhan. Di sana, Lip kembali berhalusinasi Sam ada di sana dan berkata kalau mungkin saja cahaya itu adalah sebuah kota yang ada di balik gunung. Kemudian dia pun berencana untuk pergi ke sana. But I'm gonna find out. Di pagi harinya, Lip menyiapkan semua keperluan untuk melakukan perjalanan. Setelah semuanya siap, dia pun kembali ke bukit untuk melihat jalan yang akan dia tempuh. Bayangan Sam kembali muncul dan berkata kalau mungkin saja dia bisa sampai ke sana sekitar 3 atau 4 hari. Itu pun kalau Lip tidak tersesat. Setelah cukup lama berjalan, Lip melihat ada jejak sepatu di sana. Melihat hal itu, dia pun merasa sangat senang karena ternyata di sana dia tidak seorang diri. Dia pun kemudian mengikuti jejak tersebut sambil berteriak-teriak. Hello? Namun dia pun harus kecewa karena ternyata jejak kaki itu adalah bekas dia sendiri. Melihat kenyataan itu, dia pun sangat kesal karena setelah berjalan jauh dia malah kembali ke tempat semula. Di sana bayangan Sam kembali muncul dan berkata kalau dia tidak mungkin bisa keluar dari hutan itu. Namun Lip tidak memperdulikannya, karena menurutnya lebih baik dia mencoba daripada tidak sama sekali. Dan kalaupun memang harus mati, setidaknya dia telah berusaha. Kemudian dia kembali naik ke atas bukit untuk memastikan melihat jalan yang akan dia lewati.
Dia pun teringat masa kecilnya dulu ketika masih bersekolah. Saat itu gurunya sedang mempraktekkan cara membuat kompas menggunakan styrofoam dan jarum. Kemudian dia pun segera kembali ke danau untuk membuat kompas tersebut. Today's just you forget your cord collection. Namun ternyata kompas buatannya itu tidak berfungsi. Dia pun baru teringat kalau jarum itu harus digosokkan dengan magnet terlebih dahulu supaya kompasnya dapat bekerja. Kemudian dia pun membongkar barang-barangnya untuk menemukan magnet. Namun tak satu pun dari barangnya yang mengandung magnet. Lip kemudian teringat dengan jam tangan milik Sam yang dia letakkan di atas kuburannya. Dan dia pun langsung pergi ke sana untuk mengambil jam tersebut. Setelah menggosokkan jarum itu pada magnet, akhirnya dia pun berhasil membuat kompas itu berfungsi. Setelah itu dia pun bersiap untuk melakukan perjalanan. Namun sebelum pergi dia menuliskan pada batang kayu bahwa dirinya pernah ada di sana. Kemudian dengan sangat percaya diri dia pun segera memulai perjalanannya. Di perjalanan dia pun tak lupa untuk membuat tanda di sepanjang jalan yang pernah dia lalui. Dengan tujuan kalau ada tim penyelamat yang kesana mereka bisa tahu kalau dia pernah berada di tempat itu. Dan sekaligus sebagai tanda jalan jika dia tersesat lagi. Lip lalu membuat rekaman suara yang mengatakan bahwa dirinya terdampar di hutan itu sendirian. Dan dia merasa sangat kesepian ditambah lagi dirinya sedang hamil. Kemudian dia pun meletakkan ponselnya di sana dan kembali melanjutkan perjalanan. Namun tak lama kemudian dia melihat uang yang sebelumnya dia jatuhkan. Merasa ada yang aneh, dia pun langsung membuka kompasnya dan ternyata kompas itu tidak berfungsi. Dan dia pun kembali ke tempat yang semula dia lalui. Sam kemudian kembali muncul dan memberitahunya kalau kekuatan magnetnya sudah habis, sehingga kompas itu tidak berfungsi. Dan sialnya lagi, Lip malah meninggalkan jam tersebut di tepi danau. Dia kemudian berniat kembali ke danau untuk mengambil jam tersebut. Namun Sam terus mengoceh kepadanya kalau dia tidak mungkin bisa kembali ke danau dan lebih baik terus melanjutkan perjalanan. Di saat yang bersamaan, Lip mendengar suara binatang mendekat ke arahnya. Dia pun menyuruh Sam yang terus mengoceh kepadanya untuk diam. Hingga akhirnya suara tersebut pun semakin mendekat. Lip yang ketakutan kemudian berlari dan memanjat ke atas pohon. Namun ternyata binatang itu hanyalah seekor rakun. Tak berselang lama dia mendengar suara pesawat yang melintas di atasnya. Dia pun langsung mengejar pesawat itu sambil memberikan tanda menggunakan kaca. Namun tiba-tiba dia terperosok ke dalam lubang dan tak sadarkan diri. Kemudian dia bermimpi melihat seseorang yang sedang berlari menggunakan baju merah. Dan saat terbangun dia pun kesakitan karena kakinya tertimpa oleh batu yang sangat besar. Dan ditambah lagi kepalanya terluka. Kemudian dia kembali berhalusinasi dan melihat ibunya di sana. Lip lalu meminta ibunya itu untuk menolongnya. Namun sambil menghisap sebatang roket, ibunya pun berkata kalau dia tidak akan pernah bisa keluar dari tempat itu. Dan dia akan berada di sana untuk menemaninya karena selama ini dia sangat kesepian. Lip yang sudah sangat lemas pun mulai merasa putus asa karena tidak bisa menyingkirkan batu itu dari kakinya. Ibunya kemudian berkata kalau semua itu terjadi akibat kesalahannya sendiri. Ibunya kemudian menghasut Lip untuk meminum obat yang dia bawa. Namun Lip tidak mendengarkannya. Kemudian dia berusaha menyingkirkan batu tersebut dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya. Hingga akhirnya dia pun berhasil melepaskan kakinya dari batu tersebut. Lip lalu menyuruh ibunya itu untuk pergi. Namun ibunya mengatakan kalau dia membutuhkannya dan meminta Lip untuk tetap berada di sana menemaninya. Akan tetapi Lip sama sekali tidak peduli karena dia tahu kalau semua itu hanyalah halusinasinya saja. Kemudian dia pun memutuskan untuk pergi dan mencari jalan keluar dari sana. And you know why?
Setelah dia menelusuri tempat itu, ternyata dia berujung di atas tebing yang sangat tinggi. Dia pun harus memikirkan cara agar bisa turun dari tebing tersebut. Di sana dia pun bimbang apakah harus kembali ke dalam atau tidak. Namun tiba-tiba pijakan kakinya runtuh sehingga membuatnya terjatuh. Ternyata Lip masih hidup, namun dia mengalami luka yang cukup parah. Kakinya pun patah dan perutnya terluka. Hal itu membuatnya putus asa dan merasa tidak ada harapan lagi untuk hidup. Namun di tengah keputusasaan itu, dia kembali teringat kepada pesan ayahnya yang selalu memberikannya semangat untuk tidak pernah menyerah. Kemudian dia pun mengambil batang kayu untuk membantunya berdiri. Dia pun kembali bersemangat karena tidak ingin membuat ayahnya merasa kecewa meskipun kini sang ayah sudah tiada. Dia pun terus berusaha untuk tetap berjalan mengikuti arah sinar matahari sambil menahan rasa sakit di kakinya. Di pagi harinya dia pun kembali melanjutkan perjalanan. Di perjalanan dia berhalusinasi kalau Dani pacarnya berada di sana. Lip lalu berkata kepada Dani kalau dia sepertinya akan mati di tempat itu. Namun Dani memberikan semangat kepadanya untuk terus berjalan. Dia pun berkata kalau dia tahu saat ini Lip sedang mengandung anaknya dan dia sudah tidak sabar untuk menjadi seorang ayah. Mendengar hal itu, dia pun kembali bersemangat dan dia pun terus berjalan. Di keesokan harinya saat sedang berjalan, Lip seperti mendengar ada suara mobil di sana. Dia pun lantas pergi untuk mencarinya. Namun ternyata itu bukanlah suara mobil melainkan suara derasnya air sungai. Lip kemudian pergi ke tepi sungai dan berdiam sejenak di sana untuk memikirkan bagaimana caranya dia bisa menyeberangi sungai tersebut. Namun tiba-tiba dia kembali berhalusinasi dengan ayahnya. Di sana sang ayah memberikan semangat kepadanya agar terus berjuang. Kemudian dia memberikan setumpuk surat dari ibunya. Kemudian setelah itu Lip turun ke pinggir sungai lalu mengambil batang kayu dan membiarkan dirinya mengapung terbawa arus sungai tersebut. Di sana dia hanya bisa pasrah kemana air sungai itu akan membawanya. Hingga akhirnya ada dua orang pria yang menemukannya, kemudian mereka menolongnya. Lalu film pun berakhir. Itu dia alur cerita dari film Keep Breathing 2022. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, dan kalau kalian punya rekomendasi film untuk dibahas selanjutnya silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.